Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 19 Januari 2024 ya teman-teman, di hari Jumat. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke list sahamnya, ini kembali saya ingetin kalau ini dijadikan sebagai watchlist ya. Saya ulang, ini dijadikan sebagai watchlist dan teman-teman harus lihat dulu respon marketnya. Kalau direspon menarik diikuti kenaikan, baru cari momentum entry. Saya disclaimer, ini bukan ajakan beli atau jual. Nah, keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing. Ini beberapa disclaimer juga, tidak ada kepastian ya saham yang saya rekom akan naik. Dan saya juga nggak nentuin ini TP di sini, stop loss di sini, dan entry di sini. Saya nggak juga tentuin itu ya, supaya teman-teman bisa jadi trader yang mandiri ya, dan atur mana manajemen masing-masing ya, seperti itu. Nah, untuk rekomendasi saham di tanggal 19 itu saya nggak ngelihat ada banyak saham yang menarik ya. Kalau saham yang beresiko banyak ya. Sekali lagi nih saya ulang, saya nggak ngelihat banyak saham yang menarik, tapi kalau saham yang beresiko banyak. Seperti itu ya. Jadi untuk watchlistnya, yang pertama ini Akro, yang kedua TPIA, BRPT, dan PTRO. Wah, ini 3 kok, kenapa sahamnya Pak PP? Karena TPIA ARA biasanya saham lain Pak PP ini ngikut, dan kalau saya lihat BRPT, PTRO menarik secara broksum. Dan ketiga saham ini juga saham yang bisa pakai limit ya. Jadi ya ini sebenarnya beresiko juga sih, tapi kalau ngelihat nanti teman-teman nonton sampai habis supaya teman-teman punya pemahaman yang penuh ya, nggak sepotong-sepotong gitu ya. Nah, seperti tadi saya bilang, saham yang menarik saya nggak nemu banyak, tapi kalau saham yang berbahaya banyak ya. Bisa saya bilang Cegas, GRPH, Koka yang hancur itu kan saham-saham yang berbahaya lebih banyak gitu ya, yang berpotensi nggak terlalu banyak. Nah, saham Akro ini jadi saham salah satu pertama ya, saham yang pertama saya rekomendasikan. Kenapa? Karena secara data transaksi ini CP akumulasi 1,2 miliar yang jualan Beki, MG, KK, SKI, dan XC ya. Nah, ini top buyer duanya YP dan DR. Secara algoritmanya Stockbit ini menyatakan big accumulation, dan kalau kita lihat sekilas saja ya jelas ya, 1,2, 7,9 ya. Secara jumlah semuanya ini dengan jumlah sellernya ini dengan jumlah buyernya ini jauh lebih banyak jumlah buyer, dan sahamnya ini naik 15% ya, naik 15%. Ini chartnya karena dia baru listing di tanggal 11 belum banyak terbentuk. Yang jelas ini bisa kita katakan rebound setelah dia turun 1, 2, 3, 4 hari turun, hari ini rebound, dan nggak reboundnya nggak main-main, langsung rebound 15% ya. Jadi dia langsung nyalip 2 hari ini ya. Ya mungkin kalau secara teknikal belum banyak yang bisa dianalisa, secara transaksi yang jelas ada akumulasi, menurut saya menarik. Lanjut ke saham selanjutnya, ada saham TPIA. Saham TPIA ini ARA nih teman-teman. Saham TPIA ini ARA. Jadi secara data transaksi ini kan terlihat ini distribusi. Kenapa distribusi? Karena BK ini jual 39 miliar, ini value-nya ya. CP beli 24,4, terus LG beli 15, AF jual 24, DP beli 15, DX beli 20. Tapi ada yang perlu teman-teman garis bawahi dan perhatikan ya. Ini kalau kita breakdown, ini yang jualan foreign ya. Jadi BKCC, YUCC ini Mandiri Sekuritas, ini sekuritasnya BUMN tapi dipakai oleh foreign ya, atau orang luar ya, foreign ya. Jadi foreignnya ini distribusinya gede banget teman-teman, 30, 20, 6 miliar ya. Dan kalau domestiknya kita lihat, domestiknya beli. Nah, siapakah domestik yang beli di sahamnya TPIA dengan transaksi 24 miliar? 21,15. Nah, asumsi saya sederhana, logika sederhana ya, kan ini saham dimiliki oleh investor lokal ya, Pak PP ya. Jadi domestik ini beli, jadi foreign ya jualan, ditadah sama domestik, dan domestiknya ini kan pemiliknya ini orang lokal. Mungkin CPYU, LG, OD, orang-orang di balik ini sampai IF, MG ini mungkin ada big player atau mungkin juga ada institusi, tapi yang jelas dari sini mengindikasikan menurut saya ini ditahan. Ini ditahan dan dilawan balik. Jadi jualannya itu kalau kita down detail visualization ya teman-teman. Ya, jadi ketika market opening di sekitaran jam 9.02 ini ada beberapa
broker yang dominan langsung jualan. Nah, ini terlihat ya BK. BK drastis jualan sampai closing market dia masih jualan. Terus ada AF. Ya, AF jualan juga. Terus nih ada DX. Nah, kalau kita lihat di sini tercermin ya AF, DX, BK. Nah, ini down detail visualization teman-teman. Nah, yang beli siapa? Yang beli YU. Nah, kalau kita lihat kan, dia dari mulai jam 9 konsisten beli YU. Ada YU, CC beli, dia CC-nya scalping. Beli terus dia ada buang juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang kerek-kerek naik, ini juga ada BB. Ya, nah ini LG. Jadi LG sama YU pasti ada di top buyer ya. YU, LG, dan ada CP. Ini CP di mana ya? Sorry, ini LG, ini YU. Nah, di sini CP. Jadi CP mulai ikutan. Ya, ini sorry, ini CP mulai ikutan di range jam 11 sebelum rehat sesi 1 ya. CP mulai ikutan dan di sesi 2 dia beli gede banget nih, teman-teman. Dia beli gede banget ya. Jadi saham ini ARA ya. Saham ini ARA, dan kalau teman-teman perhatikan ya, ini saham yang pakai limit. Yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu ya mungkin oke. Ini cash saya di RDN ini hanya segini, tapi kalau misalnya saya pakai limit saya bisa segini. Dan kalau seandainya ngelihat ini arah kunci ya teman-teman, ini arah kunci, ini asumsinya besok akan volatil ketika market opening. Ngambil 2-3% kalau pakai sizing besar, menarik menurut saya. Dan ini sahamnya nggak bisa dipom-pom ya, ini puluhan miliar ini. Kita retail paling bisa beli berapa ya. Nah, lanjutnya tuh ada BRPT. BRPT kenapa ikut menarik? Biasanya ada sentimen kalau TPI ya dia arah kunci, BRPT, GZCO, PTRO ini akan menarik. Saya sih udah cek satu-satu, yang menurut saya paling oke itu BRPT sama PTRO ya. Secara data transaksinya malah di PTRO foreignnya malah beli di PTRO ya. Jadi bukannya jualan, PTRO malah beli di PTRO. Jadi PTRO investor ini small accumulation. Di BRPT sama tadi, mirip-mirip sama TPIA, domestiknya beli tapi foreignnya buang ya, seperti itu. Jadi apakah besok menarik untuk trading? Ini ya menurut saya ini menarik ya. Ini Akro, saham yang masih IPO. Justru malah kalau teman-teman yang mau tenang scalpingnya, justru saran saya scalping di saham-saham yang volatil, tapi di saham-saham yang liquid ya, dengan volume transaksi besar lah ya, volume transaksi besar. Jadi ya paling dari saya itu. Kalau ada saham-saham lain yang mungkin menurut teman-teman menarik, boleh ya sharing di kolom komentar seperti itu. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Tapi ini sekedar buat menyampaikan, tadi saya ngomongin soal margin ya teman-teman, hati-hati ya, itu pisau bermata dua ya teman-teman. Jangan sampai ya saya harap teman-teman paham ya, kalau misalnya nggak berani ya pakai cash aja. Saya juga pakai cash terus kok. Jadi ya, dan belakangan saya merasa marketnya bagi saya agak susah. Jadi sizing portofolio scalping saya kecilin, sisanya saya parkir malah di reksadana gitu ya, saya gitu ya. Nanti kalau misalnya marketnya udah gede, baru saya bongkar lagi semua celengan saya keluarin senuklir-nuklirnya nanti ketika market lagi bullish. Karena ada temen yang DM di saya di IG, dia cerita dia loss sampai 13 juta dan sekarang lagi ngedrop gitu ya. Jadi saya juga khawatir nih sama teman-teman yang baru belajar ya, mungkin sama seperti saya, tapi mungkin saya lebih senior dikit gitu ya, yang baru belajar dan main masuk dengan sizing besar, dan resikonya dia nggak nyangka gitu ya, sampai ternyata bisa loss 13 juta. Akhirnya drop gitu kan ya, apa saya berhenti dulu dari market ya, kata dia gitu-gitu. Dan kita curhat sebentar gitu ya buat teman-teman. Makanya kalau scalping saya pun nurunin size ya, nurunin size. Kalau untuk naikin size gampang banget teman-teman, tapi naikin size di market yang lagi bullish. Kalau lagi kondisi sekarang, kalau saya pribadi gak berani scalping dengan sizing besar. Saya malah lebih prefer kalau teman-teman yang suka cari-cari peluang cuan di ini ya, di big cap ya, itu bisa tuh masuk gede. Tapi kalau untuk scalping saya juga ragu gitu ya, karena saya lebih utamakan aman dulu aja gitu modal saya, aset saya, daripada saya paksain malah jadi bonyok gitu ya, malah jadi bonyok kayak gitu ya. Sisanya itu aja, mudah-mudahan kita semua bisa cuan besok teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.